Saya ke Pak Salahuddin dulu karena Pak Salahuddin di studio. Menarik apa tadi yang disampaikan oleh Pak Aroman Bobihu bahwa PKPU nomor 25 apabila itu ya yang dijadikan dasar, sebetulnya kami pemirsa kami mengundang pihak KPU baik kabupaten maupun provinsi, juga termasuk dari pihak petahana dan pelapor, tapi sampai hari ini juga belum sempat bergabung. Menarik tadi Pak Salahuddin, memang kalau kita melihat PKPU ini sebetulnya ini kan penjabaran dari pasal 255 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif. Nah, di Undang-Undang nomor 8 itu memang pelanggaran itu ada 4 ya. Pelanggaran administrasi pemilu, kemudian sengketa pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, kemudian pelanggaran pidana pemilu. Nah, itu masing-masing ada penjelasannya, apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, apa yang dimaksud dengan sengketa pemilu, kemudian kode etik dan pidana pemilu. Nah, masih rangkaian dengan pasal 225 yang menjadi penjabaran PKPU ini ada di pasal 253 seperti yang disampaikan oleh Pak Aroman, bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksud di Undang-Undang nomor 8 itu 2012, bahwa itu adalah pelanggaran proses atau mekanisme yang ada kaitannya dengan administrasi penyelenggaraan pemilu di luar pelanggaran pidana dan kode etik penyelenggara. Artinya ini pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara, tidak berkaitan langsung dengan peserta. Nah, kalau itu berkaitan peserta, ada penjabarannya di sengketa pemilu. Sengketa pemilu itu yang dimaksud di undang-undang itu adalah sengketa antar peserta, kemudian sengketa antar penyelenggara dengan peserta. Itu yang dimaksud dengan kalau mengenai peserta di Undang-Undang nomor 8 itu yang diatur adalah sengketa pemilu, bukan pelanggaran administrasi pemilu. Sehingga PKPU nomor 25 ini kalau kita baca juga pasal-pasalnya termasuk di pasal 6 PKPU nomor 25 ini terlapor dan pelapor itu adalah penyelenggara. Jadi ini mengatur tentang pelanggaran penyelenggara PKPU nomor 25. Kemudian dirubah dengan PKPU nomor 13. Nah, tetapi di Undang-Undang nomor 10 ini ada dua kata yang digunakan, yaitu melaksanakan dan menindaklanjuti. Nah, ini yang menjadi penafsiran berbeda. Kenapa tidak menggunakan saja melaksanakan kalau memang rekomendasi itu wajib untuk segera dieksekusi, tetapi menggunakan kalimat menindaklanjuti. Kemudian menindaklanjuti itu tidak ada penjabaran teknisnya bagaimana cara menindaklanjutinya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan ke Pak Salahuddin. Jadi memang ada kata menindaklanjuti, tapi ada kalau untuk KPU pusat melaksanakan. Nah, ini yang akhirnya ditafsirkan berbeda. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk para narasumber, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, ada pakar hukum Dr. Ari Duke, ada kawan saya juga praktisi hukum Aroman Bobihu, dan kawan-kawan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Hadi tadi tentang problematika multitafsir persoalan rekomendasi Bawaslu kepada KPU yang tidak atau bukan, yang ditindaklanjuti oleh KPU dengan mekanisme. Memang kalau kita melihat merujuk dari aturan yang terbit dari awal, beberapa kali perubahan, baik itu Undang-Undang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Pemilu, maupun peraturan pelaksanaannya yaitu
peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sangat berbeda. Begitu juga dengan persoalan Bawaslu. Yang awal mulanya dulu adalah Panwaslu, sekarang berubah menjadi Bawaslu. Nah, dalam spesifikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bawaslu diatur oleh undang-undang, yaitu Perbawaslu, yang diatur oleh Perbawaslu itu sendiri. Dan KPU diatur oleh PKPU-nya, yang bermuara dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 10 2016. Persoalan yang kemarin yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran administrasi itu, sama yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Provinsi tadi, menggunakan Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi tadi menggunakan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 yang mengacu pada Undang-Undang nomor 10 2016. Begitu pula dengan KPU, saya melihat bahwa KPU menggunakan Undang-Undang nomor 10 2016 dengan pelaksanaannya, teknisnya atau juknisnya dikenal, yaitu PKPU 25 2013. Entah itu yang dikatakan orang bahwa, atau Bung Hadi sendiri mengatakan bahwa ini tentang pemilihan umum. Tetapi saya menganggap masih berpikir positif. Bawaslu kemarin merekomendasikan salah satu pasangan calon, yaitu petahana, disampaikan kepada KPU bahwa tidak memenuhi syarat persyaratan sebagai calon karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. KPU menggunakan ruang diberikan oleh undang-undang itu 7 hari paling lama untuk menindaklanjuti. Memang kalau kita berdebat di antara peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, kita tidak akan ketemu titik temunya. Ada kewenangan yang diberikan masing-masing oleh peraturan yang mengatur. Tetapi Undang-Undang Nomor 10 itu dijelaskan lebih detail, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 ya 2015, perubahan kedua. Itu disebutkan bahwa dalam pasal 10, kalau saya tidak keliru ya, pasal 10 itu bahwa dalam pelanggaran administrasi KPU dalam merekomendasikan itu, KPU wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Itu untuk tingkatan KPU RI itu wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Tidak ada lagi hal-hal lain, wajib untuk dilaksanakan, sesegera mungkin dilaksanakan apapun bunyi rekomendasi Bawaslu. Ada perbedaan di pasal berikutnya, di ayat berikutnya untuk KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu. Pasal 13-nya. Ya, itu disebutkan bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam jangka waktu 7 hari. Tetapi kalau kita merujuk ke undang-undang, ke pasal berikutnya, yaitu pasal 140, kalau saya tidak keliru. Dalam hal menindaklanjuti, KPU melakukan atau memeriksa dan memutus. Ini yang sama yang pernah saya sampaikan minggu lalu kalau tidak salah Bung Hadi, bahwa memeriksa dan memutus. Memeriksa dan memutus artinya rekomendasi Bawaslu yang diberikan kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU. KPU diberikan kewenangan oleh undang-undang memeriksa kembali. Memeriksa kembali dan memutus apakah rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan ketentuan. Mereka menilai kembali. Nah, ini memang ada berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa KPU tidak perlu lagi memeriksa, tidak perlu lagi memutus, harus mengikuti rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Tetapi kita harus melihat ke atas bahwa yang wajib untuk melaksanakan rekomendasi tersebut itu adalah KPU RI, bukan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Ini perintah undang-undang. Kita tidak berkutat pada Perbawaslu, kita tidak berkutat pada PKPU. Kalau kita berkutat pada PKPU, masih akan timbul perbedaan penafsiran,
bahwa ini hanyalah peraturan yang mengatur tentang pemilihan umum, pemilihan legislatif. Kalau kita kembali ke belakang lagi, kita akan mengatakan memang undang-undang itu terbit di tahun 2015. Undang-undang nomor 1 tahun 2015. Memang agak lucu ya, kita mungkin agak sedikit, saya juga bingung. Undang-undang terbit tahun 2015. Kok dasar hukum pelaksanaannya di 2013? PKPU 25 2013. Undang-undang nomor 1 2015. Seharusnya undang-undang terbit terlebih dahulu, terus pelaksanaan penjabaran dari undang-undang tersebut di 2016. Ini malah ke belakang. Saya nggak tahu apakah pemikiran KPU seperti apa. Cuman yang jelas saya menilai bahwa penafsiran mereka seperti itu. Dan seperti dikatakan tadi. Nah, terus berikutnya kita melihat bahwa memang mereka memeriksa dan memutus. Memeriksa dan memutus itu diberi kewenangan tersendiri oleh undang-undang bahwa mereka periksa kembali. Nah, dalam jangka waktu 7 hari, perintah di dalam rekomendasi tersebut menindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Di hari ke-7 mereka mengembalikan kepada Bawaslu yang pemberi rekomendasi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keputusan kami seperti ini. Nah, undang-undang juga mengatur bahwa bila mana